nama negaranya dulu. From Indonesia, Cynthia Venica. Dan saya dikasih bendera merah putih dan naik ke panggung. Dan saat itu saya nangis lagi, sangat luar biasa. Saya sampai bingung, Tuhan apa maksudmu? Ini tuh dulu saya pernah lihat dan saya inginkan sekali. Padahal waktu itu saya nggak tahu, saya itu akan menjadi apa. Sebagai atlet, nggak bisa. Tapi di Oriflame ternyata tercapai. Apa yang saya tuliskan dulu tuh benar-benar terjadi. Ya, di panggung internasional megang bendera merah putih itu ada satu kepuasan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dan itu tidak bisa terlupakan dalam seumur hidup. Ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, kenapa ini semua bisa terjadi? Kalau tadi Pak Amir katakan, Anda harus mempunyai impian lebih besar. Seorang leadership itu adalah bicara tentang seseorang yang punya impian yang lebih besar, memaksakan diri untuk mempunyai impian yang lebih besar. Dare to dream big. Kita harus berani. Kalau teman-teman mau, ingin seperti teman-teman kita yang tadi bicara ya, mau sukses, mau dapatkan semua fasilitas ini, Anda harus berani untuk bermimpi besar. Dan jangan pernah takut untuk menceritakan impian Anda. Jangan pernah takut, mulai isi buku impian Anda, mulai tempelkan di rumah, mungkin di mana aja Anda berada. Di tempat di mana Anda berada, tempelkan. Di handphone Anda, PP-nya, Anda lagi pingin apa? Pingin punya si Alfi, udah si Alfi aja. Supaya apa? Dengan itu Anda diingatkan terus. Dan Anda harus believe, Anda harus yakin dengan Oriflame, yakin dengan perusahaan ini. Nggak ada alasan lagi Anda untuk mulai cari-cari bisnis ini, bisnis itu. Karena saya katakan sekali lagi, Oriflame adalah perusahaan yang terbaik. Oriflame adalah perusahaan yang terbaik yang mengerti akan Anda, akan hidup Anda, akan hidup kita semua. Saya katakan ini kenapa? Dan dulu orang mungkin tanya saya, ya Cynthia kamu bisa ngomong gini kenapa? Karena kamu udah sukses. No. Sejak pertama kali saya mulai bisnis ini, saya percaya 100% bahwa perusahaan ini akan membawa saya ke level hidup yang luar biasa. Dan juga pastinya Anda harus action. Action hari ini kita belajar banyak ya. Belajar banyak banget. Dari mulai Sarah, terus dari Eka, dari Dian, terus dari Mbak Nat, terus Mbak Dini, kita belajar dan mari kita praktekkan sama-sama. Dan yang terakhir, kita harus CFC. CFC itu apa sih? Komitmen, fokus, konsisten. Bukan. Kata ini Mbak Nat jangan makan itu, nggak sehat. Salah ya? Ya, karena minum Nutrisek aja katanya. Komitmen, fokus, dan konsisten. Komit dengan apa yang Anda inginkan. Fokus, lakukan. Saya katakan sekali lagi, tidak pernah ada orang yang sukses dengan berbagai bidang. Nggak ada Anda temukan seorang dokter kandungan, dokter ahli kandungan, dan dokter ahli jantung. Nggak pernah. Yang namanya dia dokter ahli kandungan, dia satu. Dia akan pelajari lebih dalam lagi tentang kandungan. Lebih dalam lagi. Anda nggak akan bisa temukan seorang dokter ahli gigi dan juga bersamaan dengan dokter ahli. Nggak ada. Jadi kalau Anda yang saat ini mulai mencari-cari, ya mulai membagi-bagi, putuskan hari ini. Mereka bilang Oriflame tuh bisnis coba-coba. Ada yang tanya siapa? Itu mereka yang di luar sana maksudnya, bukan yang di sini ya. Mereka bilang bahwa bisnis Oriflame tuh bisnis sampingan. Terus juga mereka bilang, bisnis Oriflame tuh kan bisnis cewek aja gitu. Kan saya lihat leader-leadernya banyak yang cewek-cewek gitu. Terus, ini kan bisnis anak kuliahan, joinnya aja goban. Ya, goban gitu. Terus ada yang bilang lagi, ini mah gak cocok deh buat pria. Gue kan pria, gimana gitu loh. Ya justru lu pria, lu harus mikirin masa depan keluarga lu gitu loh. Ya kan? Ya enggak? Ya, dibalas lagi gitu. Bisnis paruh waktu dan gak jelas. Ini banyak banget dari kita yang melihat ini. Teman-teman kita di luar sana gitu ya mengatakan hal ini. Dan hari ini mari kita patahkan bersama-sama. No way! Gitu ya. Kita katakan sama mereka, no way! Enggak, kenapa? Karena Oriflame adalah bisnis yang luar biasa.
Oriflame ada bisnis masa depan. Kau tanya kepada saya, Oriflame itu apa sih? Oriflame bagi saya adalah masa depan. Dan bagaimana menjadikan Oriflame sebagai masa depanmu yang cerah? Yang pasti yang pertama, jadikan Oriflame sebagai hobi. Jadikan Oriflame sebagai hobi. Kalau kita udah hobi, kita tuh cinta. Kalau kita udah cinta itu kita nggak mikirin yang susah-susah. Kenapa? Namanya juga udah cinta gitu ya. Segalanya kita jalanin. Kenapa? Karena udah seneng. Itulah hebatnya kekuatan dari sebuah hobi. Kalau hobi itu kita nggak mikir-mikir loh. Setiap waktu aja kita pasti harus sesibuk apapun kita harus. Itulah hobi. Dan juga jadikan Oriflame sebagai gaya hidup, lifestyle. Maksudnya gimana? Kalau suka minum kopi, tiap hari harus minum kopi kan? Nah, jadikan lifestyle saya satunya lagi Oriflame. Jadi dimanapun Oriflame. Cerita apapun Oriflame. Update status semuanya Oriflame. Pokoknya Oriflame deh. Apapun yang dilakukan Oriflame. Dan yang terakhir adalah Oriflame adalah bisnis seumur hidup, lifetime business. Why? Karena Oriflame tidak berhenti sampai di sini saja, tidak berhenti sampai di sini. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu ya, pemimpin nomor 1 kita Oriflame Internasional itu Ibu Tamila. Beliau adalah nomor 1 Oriflame Internasional. Dan 2 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Tapi bisnisnya saat ini diwariskan kepada keluarga, pada suami dan anak-anaknya. Dan setiap kali melihat mereka tuh saya lihat, wow, luar biasa. Dan tapi mungkin teman-teman belum pernah ketemu, jadi nggak punya bayangan ya. Dan itu juga jauh gitu di Rusia. Hari ini saya mau cerita, bukti nyata. Perjuangan ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya katakan tidak akan pernah sia-sia. Sebesar apapun yang Anda lakukan saat ini, Anda harus bangun pagi setiap hari, gimana pun apa yang Anda lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena hari ini saya mau tunjukin foto, 3 foto orang yang saya kenal, bahkan sangat kenal. Siapa yang mengenal foto ini? Ada? Beberapa ya. Beliau ini adalah salah satu di jaringan saya, masih muda. Setelah menikah, beliau punya anak, tapi Tuhan punya kehendak lain, beliau dipanggil. Jadi saat ini beliau sudah meninggal dunia. Tapi bisnisnya luar biasa, diwariskan kepada mama tercinta. Ibu Sunarsi ada nggak hari ini ya? Ada. Boleh berdiri Ibu? Nah, di depan kita, sangat nyata, penerima warisan dari sang anak tercinta. Terima kasih Bu. Ini tuh saya katakan perjuangan kita tuh nggak akan pernah sia-sia. Apa yang akan kita lakukan nanti adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Berikutnya saya akan kenalkan sosok lagi. Beliau adalah salah satu dosen saya juga. Dan beliau saat ini sudah meninggal dunia. Tapi perjuangannya luar biasa. Karena bisnisnya diwariskan kepada adiknya. Karena beliau belum menikah pada saat beliau meninggal. Saya bercerita ini aja saya pengen nangis. Kenapa? Saya teringat bagaimana hari-hari saya bersama mereka. Ibu Marcelina itu seorang Sapphire Director. Di sini ada donainnya Ibu Marcelina? Ada. Boleh berdiri Pak Andre? Yes. Pak Andre adalah Diamond Director dari Solo. Ya. Perjuangannya begitu luar biasa. Dan terakhir saya mau kenalkan satu sosok lagi. Teman-teman tahu siapa ini? Ini adalah mama saya. Kenapa mama saya ada di sini juga? Mama saya sudah meninggal kira tahun 2004. 9 tahun yang lalu. Tapi bisnis, jadi pada saat mama saya dulu saya daftarin ya. Ceritanya saya ambilin KTP-nya. Karena mama saya tuh kalau ada tamu datang ya, sesama emak-emak datang ke rumah, ntar dia cerita, anak kamu ya suruh ikut Oriflame tuh kayak si Cincin katanya. Nama sayang saya tuh Cincin. Kayak si Cincin tuh Oriflame. Apaan Oriflame? Itu, ini katalognya. Katalog. Nah, ya. Mama saya tuh seperti itu loh. Jadi supporternya tuh luar biasa. Dan akhirnya saya bilang, udah mah sini daftar KTP. Apaan mama nggak bisa ngomong, nggak bisa present. Tenang mah tenang. Jadi tiap kali teman saudara ya selalu dipromosiin Oriflame. Saya bilang ini adalah tim sukses di belakang panggung. Nah, dan akhirnya
Sekarang nomor mama saya masih ada nggak? Ada. Dan diwariskan. Wariskan ke siapa? Wariskan, karena nggak ada anak ke-13 kan? Jadi wariskan ke ponakan saya. Ya, wariskan ponakan saya. Di sini ada juga, mana Novi? Novi mana Novi? Lagi ke toilet? Oh, di belakang. Nah, ya. Jadi saya mau katakan terakhir teman-teman bahwa perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berikan aplaus bagi mereka. Sosok yang begitu luar biasa yang telah memperjuangkan, yang telah memberikan contoh bagi kita dan menjalankan bisnis kita. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena apa yang Anda akan lakukan ini adalah untuk generasi penerus Anda. Sampai Anda bisa mendapatkan financial freedom, Anda bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Dan terakhir saya mau katakan bahwa teman-teman tadi di awal saya tanya, siapa yang ingin jadi nomor 1? Siapa yang ingin jadi nomor 1? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Siapa yang ingin jadi nomor 1? Saya kecewa karena ada yang gak angkat tangan. Siapa yang ingin jadi nomor 1? Angkat tangan, katakan saya. Masih ada yang belum angkat tangan. Saya ingin seluruh ruangan ini mengangkat tangan. Kenapa? Karena this is for you. Siapa yang ingin menjadi nomor 1? Angkat tangan, katakan saya. Yes. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa kita semua adalah nomor 1. Kita harus berani lakukan yang the best of the best from our life. Kenapa? Hidup hanya sekali. Lakukan yang terbaik dan jadilah nomor 1. Jadilah nomor 1 bagi Tuhan. Jadilah nomor 1 bagi keluargamu, jadilah nomor 1 bagi lingkungan sekitarmu, dan jadilah nomor 1 bagi sahabat-sahabatmu, dan jadilah nomor 1 bagi dirimu sendiri. Terima kasih, sukses, see you at the top and go Presiden.